Hey guys, welcome back again di segmen Study Time. Kali ini kita akan ngebahas tentang 4 Golden Rules atau 4 aturan emas yang saya personally gunakan dan saya terapkan di dalam progress trading saya. Jadi buat teman-teman informasi aja, ini saya terapkan berdasarkan pengalaman saya dan sharing saya dengan mentor saya di trading juga. Jadi memang setelah bertahun-tahun saya belajar, bertahun-tahun saya menerapkan, mengaplikasikan berbagai jenis strategi dan banyak hal, saya belajar bahwa 4 golden rules ini sangat membantu di dalam progress trading saya. Jadi mungkin untuk opening ya sedikit sharing ke teman-teman. Tadi sekilas kita udah sempat bahas di Telegram ya, tapi karena panjang banget pembahasannya, akhirnya saya putuskan untuk lebih baik saya create ini dalam sebuah video aja supaya teman-teman nanti bisa tonton kembali dan bisa mendapatkan lebih banyak penjelasan yang saya pengen sampaikan gitu ya. Karena kalau misalnya lewat teks, pertama emosionalnya kita nggak dapet, dan teman-teman juga ya mungkin kalau yang ngebaca kan bisa jadi nanti bacaannya feelingnya beda gitu ya. Jadi lebih prefer kayaknya udahlah saya sharing aja teman-teman. Nah, jadi starting from 4 golden rules ya, ini adalah sesuatu yang saya sharingkan buat teman-teman advance group juga tentu saja, karena balik lagi ini adalah based on my own experience. Dan 4 golden rules yang sebetulnya saya saat ini terapkan, sangat-sangat terapkan adalah do not over risk atau trade ya, do not jump in or participate, dan do not trade without stop loss, plus yang terakhir adalah never add to a losing position. Nah, ini semua dalam bahasa Inggris, saya terjemahkan satu persatu. Start dari yang pertama, jangan trading berlebihan atau berlebihan dalam segi posisinya sekaligus resikonya, yaitu yang pertama. Yang kedua adalah jangan langsung masuk ke market, karena ya saya personally percaya bahwa di dalam market itu ini kita berbicara sedikit soal DAO teori ya. Ada 3 proses atau 3 fase di dalam market. Yang pertama itu adalah ada fase akumulasi, yang kedua adalah fase partisipasi ya, which is ini para publik, dan yang ketiga itu adalah distribusi. That's why sometimes kita perlu paham nih teori-teori dasar di dalam kita hendak menentukan transaksi ya, atau saat kita sedang mempelajari lah seputaran financial market, gimana cara kita trading dan lain sebagainya. Sometimes teori itu benar-benar menjadi salah satu pilar untuk kita bisa setidaknya di awal tuh punya pemahaman yang benar dulu, baru kemudian kita berbicara soal trading ya. Karena lanjut dulu teman-teman ya. Yang ketiga adalah jangan pernah trading tanpa menggunakan stop loss. Jadi kalian harus selalu tahu strategi exitnya ya. Ibaratnya teman-teman gini, paling gampang kita naik pesawat ya, the first time kita naik pesawat ya, ketika kita udah duduk, pesawatnya udah hendak mau take off, itu ada pramugari atau pramugara yang memberikan petunjuk kepada kita gimana caranya menyelamatkan diri jika pesawat tersebut masuk dalam keadaan darurat. Dan yang paling penting adalah dia kasih tahu exitnya ya. Jadi kalau misalkan exit darurat itu ada sebelah sini dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman pentingnya untuk kita juga men-set up ya, atau istilahnya memplanningkan exit plan kita itu semenjak dari awal. Jadi jangan pernah masuk tanpa adanya pertimbangan exit plan, ataupun ya intinya baik itu dalam keadaan profit maupun dalam keadaan loss ya. Apalagi yang paling parah itu adalah kita nggak tahu kapan harus cut loss, dan akhirnya banyak orang itu cenderung tersangkut di financial market ya, baik itu saham, forex market ataupun cryptocurrency. Dan yang keempat adalah jangan pernah menambah posisi pada kondisi tradingan yang dalam keadaan rugi. Ini paling penting, paling krusial ya, karena saya sendiri mengalami which means itu situasinya adalah ketika kita masuk ya, kita confident nih dengan posisi yang kita ambil, kemudian saat salah kita nggak mau humble ke market, mengakui bahwa kita salah, and then lebih prefer kita jadi hoping, which means kita average lagi, kita tambah lagi, kita tambah lagi, kita tambah lagi. Dan ini kita ngomongin dalam tanda kutip trading ya, beda sama investing. Kalau kita ngomongin investing, teman-teman make sure kalian nonton dulu perbedaan mindset antara investor dan trader. Ini bahkan video udah lama banget saya upload ya, mungkin nanti akan saya perbaharui karena ini kayaknya saya upload dalam keadaan suaranya masih pecah ya teman-teman ya. Jadi perbedaan antara investor dan trader itu pun harus dipahami di awal. Jadi sebelum kita menerapkan 4 golden rules, which means ini berlaku untuk teman-teman yang memutuskan hendak melakukan trading, not investing. Nah di investing, to be honest, saya personally nggak terlalu tahu ya gimana
maksudnya hubungannya atau korelasinya gitu, karena ya ini selalu saya terapkan di dalam proses trading. Meanwhile, setahu saya kalau kita invest itu mindsetnya harus bener-bener 180 derajat berbeda dari trading ya. Jadi ada yang namanya dollar cost averaging, which is kita selalu cicil beli dan lain sebagainya. Dan tentu saja kalau kita ngomongin investing ya, pemahaman kita di sini adalah seputaran kondisi fundamentalnya ya. Dalam artian, apakah kita invest di saat yang tepat? Apakah kita invest pada saat marketnya sedang di discount? Jadi it's all about perspective, dan tentu saja pemahaman fundamental itu penting ya, dalam arti dari segi perekonomian kita harus tahu kapan market itu masuk ke opportunity yang tepat untuk kita beli dan benar-benar lakukan akumulasi untuk investasi jangka panjang ya. Dan judulnya aja udah investasi, berarti kita percaya bahwa buahnya itu nggak dalam waktu dekat. Kalau kalian beli sekarang lalu 2-3 hari lagi terus naik 10-15%, kalian sudah merasa happy, itu berarti mentalitasnya ke arah trading bukan ke arah investing. Kenapa? Karena kalau misalkan nanti suatu saat kita salah, teman-teman, akhirnya kita jadi investor mendadak. Dan permasalahannya adalah mental yang kita punya di awal itu bukan sebagai seorang investor, melainkan sebagai seorang trader. Which means ini bakal jadi problem yang besar banget. Karena dari segi mentalitas kita jadi nggak siap, dan juga dari segi pengetahuannya pun kita nggak siap gitu ya. Ya itu setidaknya obrolan yang cukup panjang. Nah, sedikit sharing tentang pengalaman saya pribadi. Saya pernah rugi di 3 event yang saya nggak bisa lupakan. Ya, itu ada Brexit, kemudian ada Donald Trump versus Hillary Clinton pada saat pemilu, yaitu di kisaran tahun 2016 ya. Kemudian pada saat Yunani bangkrut, teman-teman, atau Yunani default yang akhirnya di bail out sama IMF ya. Ini sebenarnya tragedi-tragedi di mana saya pernah merasakan kerugian yang luar biasa signifikan karena saya tidak menerapkan rules yang tadi saya sampaikan ya. Dalam artian saya trading aja, masuk posisi, tidak memperhatikan fundamental, tidak memperhatikan news. Saya percaya bahwa ya news atau fundamental itu sifatnya hanyalah temporary atau jangka pendek atau jangka ya waktu yang singkat gitu ya. Tapi yang saya tidak paham itu adalah perbedaan antara news dan fundamental. Oke? Jadi kalau news itu memang second opinion ya. Itu opini dari pihak yang lain di luar dari pendapat kita pribadi gitu. Tapi kalau kita ngomongin soal fundamental, sesuatu yang sifatnya fundamental itu adalah seperti masalah inflasi, kenaikan suku bunga, kemudian soal ketenaga kerjaan dari suatu negara, bagaimana kebijakan moneter dan fiskal yang diambil oleh si negara tersebut dalam memperbaiki keadaan perekonomian negaranya, gimana jangka panjangnya, dan gimana dampaknya di jangka pendek, apa yang akan kita lihat terlebih dahulu pada market, pada posisi jangka pendek, menengah, dan panjang. Apa yang harus kita manfaatkan dan gimana cara kita atau strategi kita dalam berinvestasi. Itu fundamental. So it's very very different dibandingkan dengan news. News itu sifatnya temporary, tapi kalau kita ngomongin fundamental di mana suku bunga dinaikkan, itu punya dampak berkelanjutan dan implikasinya itu cenderung ya kita bisa bilang banyak faktor yang terkena atau terdampak. Dan itu saya nggak pelajari, teman-teman. Jadi dulu saya idealis bahwa ya udah pokoknya gue technical analysis aja, tok trading tanpa pemahaman fundamental, dan akhirnya menyebabkan rugi lumayan banyak, teman-teman. Memang sih ada quotes yang mengatakan bahwa show me the chart and I'll tell you the news. Coba diperhatiin ya, di kata terakhirnya itu news, not the condition atau the market condition ya, dalam artian ekonominya, apakah dalam keadaan yang peak, apakah dalam keadaan resesi ekonomi, apakah dalam keadaan negatif GDP, apakah dalam keadaan pengangguran tinggi, itu semua pasti punya pengaruh, guys. Dan ya itu sekiranya adalah yang terjadi pada saya personally pada saat itu. Singkat cerita, rugi lumayan. Posisi saya cuma taunya tambah ya, kalau open habis itu turun dikit. Ya kira-kira 100-200 poin saya beli lagi ya. Sama aja logiknya mungkin kayak teman-teman yang trading Bitcoin. Let's say harga 60.000, 69.000 turun ke 50.000 dalam waktu yang signifikan. Mindsetnya kan, wah ini udah lumayan nih turunnya, udah lumayan banyak nih, oke lah kita beli. Dari 50.000 turun lagi ke 45.000.
Wah, udah turun 5.000, goceng turun 10%. Oke lah, beli lagi. Turun dari 45.000 ke 40.000. Oke lah, beli lagi. Ya kan? Ini diskon nih. Dari 69.000 ke 40.000. Wah, ini kayaknya mentok-mentok ya 50% lah. Terakhir turun ke 35.000, kita all in. Begitu di all in, ternyata situasi ekonomi tidak mendukung, market perlahan-lahan mulai exit, ya, perlahan-lahan whales-nya, big fund-nya itu sudah mulai menyingkir dari market karena mereka juga melihat historical data di mana sebelum halving Bitcoin mungkin kita masuk ke fase bear market dan nanti akan sideways berkepanjangan, cenderung turun. Akhirnya mereka memutuskan untuk okay, I will not add more position, I will stay away from the market dan exit dulu. Meanwhile 35.000 kita all in. Nah, setelah di all in, masuk ke 30.000, masuk ke 25.000, masuk ke 20.000, yang terjadi cuma satu. Kita udah takut buat investasi. Kenapa? Karena orang mulai mengeluarkan narasi. Dari 69.000 turun ke 20.000, ini mah rug pull, ini mah calon-calon Terra Luna berikutnya, dan lain sebagainya. Alhasil, ya, kita udah terlanjur panik, ya. Dan mindsetnya tentu saja, kalau di awal kita berpikir bahwa ini trading gitu loh ya, di 50.000 turun, kalau nanti naik ke 58.000 gue bakal jual. Boro-boro naik 8.000, turunnya setelahnya sampai ke 30.000, bahkan sekarang itu berada di kisaran 21.000 by the time video ini dibuat, teman-teman. Jadi menarik gak sebenarnya untuk kita pahami terlebih dahulu di awal? Kalau menurut pandangan saya itu tadi ya, teman-teman. Jadi at least kalau kalian memutuskan ingin trading, at least use these golden rules ya. Saya pengen sharing sama teman-teman karena ini memang based on my own experience. Saya ngerasain rugi lumayan banyak, dari puluhan juta pernah, ratusan juta juga pernah. In a single trade, karena posisinya itu saya salah dan mencoba untuk maintain tanpa menggunakan stop loss, nggak ngerti risk management, nggak ngerti money management. Yang saya tahu adalah trading, kalau saya rugi averaging, dan sebetulnya tanpa disadari ini nggak jauh berbeda sama yang namanya berjudi atau gambling ya. Sama aja kayak kita datang ke kasino, kita udah ngebet ya, misalnya ini ganjil nih, habis itu keluarnya genap. Wah, ini udah 5 kali genap nih, nggak mungkin nih habis ini genap, oke kita bet ganjil lagi, ternyata masih keluar genap. Singkat cerita, ketika kita melawan arus, ketika kita melawan tren, sudah kita melawan tren, kita melawan bandar, kita melawan big fund atau smart money, kita tambah posisi lagi ya. Dalam arti kita nggak rela gitu loh teman-teman untuk kita cut loss rugi minim. Alhasil kalau rugi ditahan sampai panjang, tapi kalau profit boro-boro ditahan panjang. 5-10% aja kita udah gatel, rasanya pengen cepet-cepet take profit. Setelah kita take profit, ya udah gitu loh. Nextnya kejadian lagi, terulang lagi, dan lain sebagainya. Nah, itu saya dulu tanpa pengetahuan 4 aturan ini ya. Jadi setelah saya pelajari, setelah banyak sharing dengan para mentor dan para orang senior-senior lah yang istilahnya di industri trading, saya paham bahwa ini bakal menolong banget buat saya ya. Kenapa? Karena dari psikologis, mental, saya akan jauh lebih sehat. Kalau saya salah, saya out from the market, saya reanalysis, dan saat saya benar, saya maintain posisi tersebut supaya maximize profitnya dan bisa mengcover kerugian yang pernah saya rasakan di trade-trade yang sebelumnya ya. Itu adalah sharing yang mungkin saya pengen bagikan ke teman-teman sekalian ya. Jadi 4 rules ya. Ada beberapa yang sebenarnya pengen saya tambahkan juga nih, kayak quotes terakhir ya teman-teman dari Warren Buffett, never invest in a business you cannot understand, which means dari sharingnya atau dari quotesnya ini sebenarnya simple banget. Jangan invest kalau kita nggak ngerti ya. Jangan invest di bisnis yang kita nggak mengerti. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita mau mengerti dulu? Apakah kita mau belajar dulu ya? Ini juga masih ada hubungannya dengan saya, pengalaman pribadi juga dulu. Pokoknya taunya trading itu bisa make money, gampang banget, cuman tinggal gimana caranya nge-crack code-nya ya. Kita lihat kayak marketnya naik. Kalau setelah 5 candle biasanya turun. Oke, berarti setelah 5 candle kita bakal nge-sell. Ternyata nggak segampang itu guys ya. Nggak segampang itu untuk kita bisa profit dan menang dari market gitu. Kita banyak banget analisisnya dan ya kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kalau di awal ya
penekanan dari saya buat teman-teman sekalian adalah make sure kalian luangkan waktu dan investasi ke diri sendiri dulu untuk pelajari ya. Instrumen ini tuh bukanlah instrumen yang gampang ya, dalam artian instrumen investasi yang mudah dimengerti oleh banyak orang gitu. Plus kalau kalian mau belajar, let's at least start from the very beginning ya, yang paling low risk, maybe start dari saham dulu. Kalau kalian merasa saham sudah confident, kalian sudah ngerti dasar-dasarnya, sudah ngerti gimana caranya risk management dan lain sebagainya, kalian tinggal lanjut, itu udah gampang banget teman-teman ya. Tapi yang pasti di awal itu harus dengan kemauan dan niat untuk belajar terlebih dahulu. Alright? Jadi jangan terjun dulu kayak saya, posisinya udah rugi banyak dulu, baru akhirnya tanya sana sini, baru akhirnya saya kepikiran, ini duit. Misalnya ya, saya rugi 70 juta. Daripada saya buang begitu aja di market, saya nggak belajar sesuatu. Kenapa nggak saya ikut seminar dulu? Kenapa nggak saya beli buku dulu? Saya pelajari dulu, saya lakukan backtest dulu. Saya aplikasikan, saya practice, saya berlatih, kemudian make mistakes, belajar dari mistakes-nya, and then review, and then start again from the beginning, and then temukan trading system. Baru kemudian kita disiplin dan konsisten menerapkan trading system yang sudah kita temukan itu. Perlahan-lahan saya cukup percaya kita bisa next level gitu ya. That's why 4 golden rules buat saya sangat penting ya. Sekali lagi 4 golden rules ini benar-benar mensupport saya di dalam progress trading saya. At least teman-teman, saya jadi nggak pernah ngerasain yang namanya likuidasi lagi semenjak saya kenal 4 aturan ini ya. Jadi that's it teman-teman. Make sure kalian mampir juga ke study time playlist yang saya pernah sharingkan. Di sini ada banyak sekali pembahasannya dari trade stages ya. Kemudian ada how to apply risk management and avoid liquidation in futures trading ya. Cara mengatur risk management dan mengaplikasikannya di futures market. Mengenal stagflation, bagaimana cara kerja whales ya. Retail mindset versus whale mindset. Banyak banget. Sampai kalian kalau mau yang istilahnya sederhana kayak technical analysis pun kalian tinggal nontonin aja video-video ini. Alright? So I think teman-teman, that's it ya, sedikit reminder dari saya di akhir pekan ini, mumpung marketnya nggak terlalu banyak bergerak ya, ini juga study time saya bikin sekali lagi untuk mengingatkan teman-teman sekalian bahwa bijaknya adalah kita belajar dulu ya, kita ngerti dulu nih apa yang hendak kita transaksikan dan kita investasikan. Kalau kita nggak punya pengetahuan dasarnya, jelas banget itu bakalan susah guys ya, bakalan susah banget untuk kita bisa menaklukkan market. Okay, so I think that's it. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoy information yang saya deliver melalui video ini. Dan semoga kiranya 4 golden rules juga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. I think that's it. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and goodbye.